Sebenarnya sih kita pengennya bisa mempertahankan satu tradisi ini ya, karena menarik sebenarnya tegel kunci ya. Tapi kita lagi mempertimbangkan dari sisi durabilitasnya, karena kita dalam jumlah yang banyak kan gitu. Iya. Saya sih banyak nostalgia tentang lantai kunci ini Kunci ya. ya. Karena saya ingat masih kecil itu, zaman kecil suka tiduran di lantai ini. Iya. Dan sangat adem gitu, dan ruangannya juga sangat adem. Iya. Saya benar, nanya, wah benar. bisa pasang tegel kunci gitu, Iya. luar biasa. Ya, cuman mungkin sayangnya gitu, dia mungkin nggak bisa untuk volume besar. Untuk kayak satu gedung gitu dia agak ini. Terbatas ya begitu ya Pak ya. Yes. Oke, jadi mungkin nanti Mas Hemfrey beli unit Tapi tapi patternnya sama, kita janjiin sama nih ya. benar. Tapi Mbak, yang pasti kita tahu bahwa nanti kalau sudah beli nggak usah beli bednya ya, karena akan kelihatan di lantainya. Nanti. Oke, baik. Kita sudah ada pertanyaan ini, jadi rekan media kita akan buka untuk sesi tanya jawab, yaitu ada beberapa pertanyaan. Coba kita scroll ke atas, kita akan ada hadirkan yang pertama ini adalah ada Mas Rashid dari jakarta.id. Apa saja yang sudah di built in dalam satu unit. Tapi coba kita cek dulu nih, apakah Mas Rashid bisa mengajukan pertanyaan secara live mungkin agar bisa lebih berkomunikasi dengan Pak Julius atau dengan Mas Hemfrey. Coba kita cek dulu, ini ada beberapa tampil. Kita cek dulu ya. Jadi rekan media silakan kalau Anda ingin mengajukan pertanyaan, kami sudah ada tim yang akan mengambil atau menyeleksi dari pertanyaan yang sudah hadir di chat box Anda. Beberapa bisa saya tanya langsung atau juga beberapa bisa kita ajukan kepada Anda untuk bisa tampil menyalakan kameranya dan langsung mengajukan pertanyaan kepada para narasumber kami di sini. Silakan dicek dulu. Tadi Mas Rashid sudah bisa menyalakan kameranya dan mikrofonnya coba di-on-kan juga nanti biar bisa langsung tayang, bisa tanyakan langsung. Karena kalau pertanyaan saya yang ajukan nanti takutnya directionnya beda ya. Oke, kita cek dulu. Kita sudah ada 2 pertanyaan sebetulnya. Ini ada Mbak Tasya Nabila juga dari kompas.com. Mungkin boleh siapa dulu aja ya, ini kita santai aja. Nggak ada lomba-lomba. Kita cek dulu coba. Mbak Tasya Nabila silakan dari kompas.com, silakan dinyalakan kameranya. Ini pertanyaan-pertanyaannya sangat menarik sekali, sepertinya sangat spesifik ya kalau saya lihat pertanyaannya. Baik, kita tunggu bersama dari Mbak Tasya Nabila dari kompas.com, apakah sudah bisa online bersama kami di sini? Kami tunggu ya. Nah, kalau misalnya sudah ada pertanyaannya? Mbak Tasya, kalau tidak ada kita akan hadirkan, kalau gitu saya bacakan coba ya Mbak Tasya ya. Jadi Pak Julius nih, mungkin kepada Pak Julius nih, langkah apa saja yang bisa dilakukan untuk memaksimalkan ruangan apartemen yang terbatas? Oh, kalau ini ke Mas Hemfrey. Iya. Mas Hemfrey silakan. Ahlinya ini. Iya Mas Hemfrey ya. Iya siap, nanti kalau Pak Julius yang tadi ya, yang sudah built in apa aja ya silakan. Kemudian pemilihan furniture dan warna interiornya apa aja Mas Hemfrey, silakan Mas Hemfrey. Silakan Mas Hemfrey. Kalau untuk langkah apa ya yang kita bisa untuk maksimalkan space kan, biar yang terbatas ya, terbuka gitu ya. Betul. Mungkin kita bisa mulai dengan pemilihan warna kali. Oh warna, nice ya. Karena kalau warna putih gitu mungkin bisa kelihatannya lebih luas. Lebih luas ya. Dan orang juga persifnya lebih terang ya. Betul, gitu. lebih bright, positif ya. Iya, dan juga harus banyak jendela karena jendela itu sebagai jadi ruangan itu jadi sangat besar. Oh, karena banyak natural light yang masuk. Betul ya. Baik. Mengenai pemilihan furniture ataupun juga warna interior tadi berarti udah yang putih, kemudian banyak jendela. Terus kalau misalnya kan orang Indonesia ini banyak nyimpen ya, kayak agak hoarding gitu ya. Kayak nyimpen. Saya juga termasuk soalnya. Nah itu gimana tuh Mas supaya bisa kesannya clean gitu loh. Nah ini justru saya bilang kan, kalau nggak ada yang namanya minimalis. Oke. Minimalis itu adalah sebuah lifestyle. Oke. Jadi kamu harus benar-benar embody gitu. Yes. Nah ini tips untuk orang, karena bukan semua orang kayak Marie Kondo gitu. Betul. Waduh susah itu. Gitu, give spark gitu kan. Agree, yes. Nah jadi orang harus benar-benar bisa compartmentalize. Yes. Jadi semua barang-barang yang mungkin jarang dipakai ada di kompartemen ini, terus yang sering dipakai di kompartemen ini, jadi lebih gampang disimpan. Betul, jadi ada semacam folder kalau ibaratnya handphone itu ya, atau komputer ada foldernya, sering dipakai, ada yang diobetin, ada yang pakai password ya, asik. Harus dilipatnya yang benar. Betul, itu klik aja Marie Kondo ya nanti ya. Oke, baik, semoga sudah menjawab tadi Mbak Tasya, dan kita sudah ada pertanyaan berikut dari Mas Rashid jakarta.id tadi kepada Pak Julius ini, apa saja yang sudah di built in dalam satu unit, contohnya misalnya apakah lemari atau dan lainnya, silakan Pak. Ya, Mas Rashid, selamat siang ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ini kalau pertanyaannya Mas Rashid, berarti saya coba jawab dengan paket penjualan yang standar atau juga yang
upgrade ya. Nah, kalau yang di standard itu sudah dapat selain kalau untuk master bedroom dapat juga wardrobe satu, lalu ruangan-ruangan lainnya itu seperti kayak di 2 bedroom atau 2+1 itu sudah dapat ruangan yang berupa kamarnya. Nah, masalahnya kamarnya ini pada saat Mas Rashid dapatkan itu sudah ada yang tadi kayak kompartemen-kompartemennya yang dibuild sedemikian sehingga kalau kita tidur di ranjang itu, di kamar itu atas, bawah, samping, kiri, kanan, dan di balik ranjang kita itu udah ada tempat-tempat penyimpanan. Jadi banyak sekali ya, jadi kalau misalnya untuk dijabarkan secara verbal itu agak sulit, tapi saya ingin sekali kalau Mas Rashid bisa datang dan bisa lihat langsung ke lokasi. Siap, Gitu. berarti silakan Ya. experiencing gitu ya, merasakan sendiri ya Pak ya. Iya, benar kayak gitu. Oke, baik, semoga sudah menjawab tadi pertanyaannya Mas Rashid, dan kita sudah ada pertanyaan lagi berikutnya, yaitu adalah dari Mbak Lina Gan dari Indonesia Design. Pertanyaannya adalah bagaimana arti kata logia diimplementasikan dalam desain, arsitektur, dan interior di project ini atau di project Farpoint begitu ya. Baik, silakan boleh dijawab. Oh, ini kalimatnya masih jalan terus soalnya kita ngambil dari chat box ya. Mohon izin ya, kita ulangi lagi ya kalau begitu. Jadi dari kata logia itu implementasinya terhadap project terbaru dari Farpoint ini seperti apa nih Pak? Silakan Pak. Ya, oke. Ini siapa yang? Ada satu lagi nih pertanyaannya, berapa ketinggian unit katanya dari lantai ke ceiling? Ah, itu dia pertanyaan kedua Pak. Oke. Tadi yang pertama berkaitan dengan kata logia implementasi ke project terbaru Ya. Pak, silakan. Logia itu menggambarkan biasanya kalau di satu galeri ada koridor gitu dengan kiri kanannya ada barang-barang seni, itu adalah logia dan itu. dan biasanya ujungnya terbuka. Baik. Nah, sama kayak di logia juga gitu ya. Jadi kita punya koridor itu open koridor. Oh. Ya. Nice. Karena memang dari pertama seperti yang tadi ini ngomong kita unsur ketiga nih. Betul Pak. Unsur ketiga itu adalah kesehatan. Jadi kita waktu itu benar-benar pikirkan supaya benar-benar terjadi cross ventilasi di dalam apartemen itu sendiri. Dan ini sangat penting nih. Ya, mulai dari mulai dari jendela-jendela yang bisa dibuka, tadi banyak udara yang masuk. Nah, tapi kemana nih udaranya? Karena mungkin saya buka pintu. Nah, di logia semua pintunya dilengkapi dengan satu elemen yang kita bilang breathing element. Breathing element? Ya, jadi elemen napas. Maksudnya kalau itu dibuka, jadi kita nggak usah buka pintu, udara dari luar, dari dalam itu bisa keluar. Baik. Dan masuk ke koridornya open koridor. Gitu. Oke. Nah, kalau implementasinya sendiri, selain kita implement open koridor tadi, baik, ini lebih berasa pada saat kita berjalan di ground levelnya nanti. Karena pas di ground level itu ada business center, ada theater room, segala yang kita desain sedemikian sehingga koridor itu menjadi seperti satu koridor gallery. Oh nice, Iya, itu nggak pernah, makanya saya temuin Pak di mana-mana itu. Iya. Wow. Lalu kalau ketinggian unit dari langit ke dari lantai ke langit-langit. Nah, ini ada dua istilah nih kalau di dalam project ya. Floor to ceiling atau floor to floor. Floor to floor, betul. Kenapa saya bahas dua-duanya? Karena gini, kalau kita ngomong white label itu berarti kita ngomongnya floor to floor. Betul. Floor to floor-nya antara 3,3 sampai 3,4. Nah, kalau floor to ceiling itu kurang lebih di sekitar angka 3 meteran. Memang di tempat-tempat tertentu ada yang bisa sampai 3,2. Gitu. Baik, itu menarik sekali. Dan rekan media kalau ada pertanyaan lagi silahkan, kita masih ada waktu lagi. Ini tolong disampaikan kepada kami di sini, nanti Pak Julius atau juga Mas Hemfri yang akan menjawab pertanyaan yang luar biasa dari Anda semuanya ya. Sudah tidak ada pertanyaan, kalau tidak ada silakan, kalau mungkin masih agak pertanyaan tapi masih ragu untuk menyampaikan di sini, silakan nanti Anda bisa kirimkan di chat box nanti, karena kami ada tim dari teman-teman Prefinite Communications yang akan menjawab secara personal kepada Anda semuanya melalui email ya. Jadi tenang sajalah. Hari ini tuntas, aman. Tapi kata Pak Julius bilang kapan-kapan kesini dong, ngumpul-ngumpul ngopi-ngopi sama Pak Julius ya. Betul, Pak Julius tolong diajak dong, suruh datang sini. Ya, saya welcome sekali untuk teman-teman wartawan ya untuk datang ke sini, walaupun untuk kunjungan non resmi gitu ya, casual aja, ngopi-ngopi aja. Ngopi-ngopi Pak. Kita ngobrol-ngobrol ya. Karena apa yang kita ketengahkan sini memang kalau secara
verbal sulit untuk dilukiskan. Ya betul ya. Udah jelas sih Pak, sekarang udah jelas. Ya. Tinggal mungkin harus ketemu Bapak, experiencing jadi memang harus dilihat. Jadi apa yang ya. kita bilang dengan model-modelnya itu memang harus dilihat sih. Yes. Oke Pak, ini ngomong-ngomong, ini kan logo ini sebesar ini luar biasa banget nanti itu ya. Ini memang tipenya hanya ini aja atau ada yang lain atau gimana Pak? Top tipe dari unit apartemen di Loggia ini. Dengar-dengar ada yang full furnish atau gimana gitu Pak? Oh iya, Boleh dijelaskan jadi kita Pak? tuh ada 3 paket penjualan. Satu yang tadi white label. Baik, yang sekarang ini ya? Yang sekarang ini kita Siap. lagi perkenalkan. Lalu kita Siap. ada yang standard. Standard itu semi furnished lah ya. Dan satu lagi upgrade. Upgrade itu benar-benar Mas Ferli tinggal bawa koper aja datang sini. Asik. Wah, kalau saya kabur gitu ya, runaway bride Pak ya. Oke. Jadi udah begitu lengkap gitu ya buat yang nggak mau pusing. Tapi untuk white label sekalipun, Ya. tadi misalnya gini, saya mau belinya white label yang ukuran big 50 meter persegi. Tapi saya seneng tuh sama model bunk bednya